Selamat datang kembali di seri Beternak Kambing dari Nol secara profesional. Setelah kamu paham mindset, sudah punya lahan dan perencanaan modal, kini waktunya masuk ke pertanyaan besar. Kambing jenis apa yang harus saya pilih? Tapi itu belum cukup. Kamu juga harus tahu sistem usaha seperti apa yang ingin kamu jalani. Breeding, usaha bibit, atau fattening, penggemukan. Dan yang tak kalah penting, bagaimana cara memilih kambing pertamamu yang sehat, produktif, dan tidak bikin rugi. Di Indonesia ada beberapa jenis kambing yang paling sering dipelihara. Masing-masing punya keunggulan, kelemahan, dan kecocokan usaha yang berbeda. Oke, yang pertama, kambing kacang. Kambing kacang ini asli Indonesia, ukurannya kecil, tahan banting, kuat terhadap penyakit, cocok untuk pemula di daerah pedesaan, produksi dagingnya rendah. Kambing kacang ini cocok untuk peternak pemula, peternakan skala kecil dengan lahan yang terbatas. Yang kedua, kambing peranakan Etawa atau PE. Kambing PE ini hasil persilangan Etawa India dan kambing kacang. Ukuran besar, tubuh panjang, telinga panjang, cocok untuk perah dan pedaging. Bisa menghasilkan susu 1-2 liter per hari. Kambing PE ini cocok untuk peternakan perah. Breeding juga bisa, bibit jantan dan betina. Yang ketiga, kambing bur. Kambing bur ini asli Afrika Selatan. Pertumbuhannya cepat, ototnya padat, sangat cocok untuk penggemukan. Tapi harganya mahal, pakan harus cukup tinggi protein. Kambing bur cocok untuk usaha penggemukan skala menengah besar. Peternak yang punya akses konsentrat atau hijauan yang berkualitas. Nah, ini cocok dengan kambing bur. Yang keempat, kambing Jawa Randu. Kambing Jawa Randu ini hasil silang dari kambing PE dengan kambing kacang. Produksi susu sedang, tahan iklim tropis. Banyak digunakan di peternakan rakyat. Kambing Jawa Randu cocok untuk peternakan campuran, peternak mandiri dengan sistem semi-intensif. Tipsnya, jangan asal pilih jenis kambing hanya karena bagus. Pilih yang cocok dengan lahan, sistem pakan, dan tujuan usahamu. Oke, kita masuk ke bagian 2. Sebelum beli kambing, kamu harus menjawab dulu sistem ternak apa yang akan kamu jalani. Oke, yang pertama, sistem breeding, pemuliaan, pembibitan. Kamu memelihara kambing jantan dan betina untuk dikawinkan, lalu menjual anakan umur 3-5 bulan atau membesarkannya sendiri. Kelebihan dari breeding ini, sumber bibit stabil, potensi jangka panjang tinggi, bisa dijalankan dengan sistem keluarga. Kekurangannya, butuh waktu lebih lama panen, manajemen produksi dan kesehatan lebih rumit, butuh pengalaman lebih. Yang kedua, sistem penggemukan, fattening. Kamu membeli kambing bakalan jantan, lalu dikarantina, dikasih pakan intensif, dan dijual setelah naik bobot 10-15 kg, biasanya 3-4 bulan. Kelebihan fattening ini, modal berputar cepat, cocok untuk pemula, tidak perlu kawin-kawin atau kelahiran. Kekurangannya, harus pandai menghitung biaya pakan versus harga jual, dan juga tergantung musim dan permintaan pasar. Oke, mana yang lebih cocok? Dengan modal kecil, breeding bisa, penggemukan bisa. Untuk yang cepat panen, pilih yang penggemukan. Untuk yang belajar manajemen dasar, pilih yang penggemukan juga. Untuk yang pakannya mudah, pilih yang breeding. Untuk yang tujuan jangka panjang, pilih yang breeding. Nah, itu. Saya sarankan untuk pemula, mulailah dari penggemukan 2-5 ekor dulu. Setelah paham sistem dan manajemen, baru bisa mulai betina dan breeding. Oke, sekarang mari kita bahas bagaimana cara memilih kambing pertama ya yang akan kalian ternak untuk memulai usaha.
Kesalahan di titik ini bisa bikin rugi besar, bahkan sebelum kambing bisa panen atau menghasilkan. Maka, kamu harus tahu cara memilih bibit kambing yang benar. Yang pertama, tentukan tujuan dulu. Jika kamu penggemukan, beli jantan muda usia 4-6 bulan, belum terlalu kurus, belum dewasa penuh. Jika kamu breeding, beli satu pejantan dan beberapa betina, usia minimal 7-8 bulan atau betina siap kawin. Banyak peternak pemula salah beli. Mereka ambil betina tua dan jantan yang sudah jelek kualitasnya, hanya karena harganya murah. Hindari itu. Oke, yang kedua, ciri-ciri kambing sehat secara umum. Matanya jernih, tidak sayu atau berair, hidung bersih, tidak berlendir atau basah berlebihan, telinga tidak luka atau lemes gitu, terkulai, lesu, giginya lengkap. Untuk kambing muda ini seri dengan rapi, nafsu makan baik, aktif saat didekati, bulune mengkilap, tidak kusam, tidak jegrik. Nah, jegrik atau berdiri itu menandakan demam. Kemudian kaki lurus, kokoh, kuku tidak pecah. Fesesnya, kotorannya bulat, keras, tidak lembek atau mencret. Kambing yang sehat gerakannya lincah dan bisa berdiri stabil dengan postur tegak. Kalau terlihat lunglai atau diam di pojok terus, hindari, jangan yang beli seperti itu. Yang ketiga, cek struktur fisik. Untuk jantan penggemukan, dada lebar, badan panjang, punggung lurus, kaki kuat dan kokoh, tidak terlalu gemuk. Ideal justru agak kurus supaya naik bobotnya cepat. Untuk betina breeding, ambingnya simetris, pinggulnya lebar, ruang lahir anak itu. Sifat keibuannya terlihat, jadi tidak liar. Kemudian puting normal, tidak bengkak atau luka. Yang keempat, lakukan pengamatan langsung. Jangan beli kambing secara online dari foto saja. Datangi langsung ke peternakan atau pasar hewan. Lihat bagaimana kambing itu berjalan, makan, dan bersikap. Kalau bisa, datang pagi hari. Kambing yang sehat akan langsung aktif saat pagi. Yang sakit akan terlihat lemas di kandang atau di pasar ya. Oke, ada beberapa kesalahan klasik yang hampir selalu dilakukan pemula. Harap dicatat dan jangan sampai kamu ulangi. Yang pertama, membeli kambing karena kasihan. Kasihan kambingnya kurus sekali, saya beli nanti saya rawat. Ini bukan panti asuhan kambing. Kambing yang sudah sakit dari awal berisiko tinggi menulari kambing lain dan akan membuat biaya perawatan kamu membengkak. Itu. Yang kedua, membeli di saat tidak siap kandang dan pakan. Banyak yang tergiur harga murah di pasar hewan, beli 10 ekor langsung padahal kandang belum siap, pakan belum ada, belum tahu cara rawat. Akhirnya kambing stres dan sakit. Yang ketiga, tidak tahu umur kambing. Penting ya untuk tahu umur kambing yang harus kalian beli itu. Kamu bisa cek dari gigi depan. Kambing muda, gigi seri kecil dan lengkap. Kambing dewasa itu gigi sudah ganti besar, poel istilahnya ya. Jangan salah beli kambing tua yang sudah tidak produktif. Kecuali kalau sudah berpengalaman ya. Yang keempat, tidak tahu riwayat penyakit atau kesehatan. Jika beli dari peternak, tanya, apa jenis pakan yang biasa diberikan? Apakah kambing ini pernah sakit atau pernah cacingan? Nah, semakin banyak kamu tahu riwayatnya, semakin kecil resiko ternakmu bermasalah di awal. Itu. Yang kelima, tidak membawa orang berpengalaman. Kalau kamu benar-benar awam, ajak orang yang sudah biasa beli kambing, seperti tetangga peternak atau kenalan dari grup peternakan. Mereka bisa bantu nilai apakah harga dan kondisi kambing itu layak atau tidak. Sekarang kita bahas strategi lapangan. Bagaimana cara beli kambing di pasar hewan dengan aman dan efektif, tanpa tertipu atau rugi. Yang pertama,
datang lebih pagi. Pedagang biasanya datang pagi-pagi dan kambing masih dalam kondisi segar. Kalau kamu datang siang, kambing sudah stres, dehidrasi, dan tidak seaktif di pagi hari. Selain itu, kamu punya lebih banyak pilihan. Yang kedua, observasi sebelum tanya harga. Jangan langsung tanya, ini berapa Pak? Jangan, lihat dulu bagaimana kambing itu berdiri dan berjalan, ada luka, koreng atau mata sayu. Setelah yakin sehat, baru kamu negosiasi harga. Itu. Yang ketiga, bandingkan dengan kambing lain. Jangan buru-buru beli dari penjual pertama yang kamu lihat. Coba jalan dulu keliling, bandingkan 2-3 penjual, lihat mana yang paling stabil kualitasnya dan harganya wajar. Gitu. Yang keempat, tanyakan asal-usul kambing. Pedagang jujur akan bisa jawab, ini kambing dari mana, sistem pakannya apa, umurnya berapa. Kalau penjual yang tidak bisa jawab atau menghindar, lebih baik cari yang lain. Yang kelima, siapkan transportasi dan kandang karantina. Jangan bawa kambing langsung ke kandang utama. Harus ada area karantina minimal 7 hari. Di masa ini kamu bisa observasi kesehatan, beri obat cacing, beri vitamin, pastikan tidak bawa penyakit. Jika beli lebih dari 1 ekor, pisahkan yang tampak lesu atau kotor dari yang sehat. 6. Gunakan transportasi aman. Gunakan mobil pick up atau motor roda 3 dengan pelindung. Pastikan lantai tidak licin, ada tali pengikatnya, tapi jangan terlalu kencang. Dan jangan bawa terlalu banyak, padat, jangan. Jangan lupa alas rumput atau karung atau jerami agar kaki tidak lecet. Yang ketujuh, jangan terburu-buru. Ingat, beli kambing itu bukan lomba cepet-cepetan. Lebih baik pulang tanpa beli tapi tenang daripada beli terburu-buru dan menyesal 3 bulan kemudian. Oke, jadi di episode ketiga ini kamu sudah mempelajari 1. Jenis kambing di Indonesia, ada kacang, PE, bur, Jawa randu. Pilih sesuai dengan tujuan dan kemampuan pakanmu. Yang kedua, sistem usaha. Ada breeding untuk jangka panjang, penggemukan cocok untuk pemula yang ingin putaran modalnya cepat. Yang ketiga, cara memilih bibit pertama. Jangan asal murah, lihat fisik, umur, dan riwayat kesehatannya. Yang keempat, kesalahan pemula. Beli karena kasihan, tidak tahu umur atau kesehatannya, tidak siap kandang dan pakan. Yang kelima, strategi beli di pasar hewan. Datang pagi, lihat dulu baru nego. Karantina selalu, tanya riwayatnya kambing. Langkah berikutnya setelah beli kambing adalah mengelola kesehatan sejak hari pertama. Karena sebanyak apapun kambing yang kamu punya, kalau tidak tahu cara mencegah, mengobati, dan merawat, kamu akan kalah dalam waktu 2 bulan. Denny kan? Oke, di episode 4 kita akan belajar secara mendalam cara membuat sistem karantina sederhana, vaksin dan vitamin dasar, penanganan gejala umum penyakit, jadwal obat cacing, pembersihan kandang, dan protokol menjaga kambing tetap sehat. Ini akan jadi bekal penting sebelum kamu mulai berkembang. Ingat, kesehatan kambing sama dengan masa depan usahamu. Terima kasih telah mengikuti episode ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan video ini jika kamu merasa banyak belajar. Sampai jumpa di episode 4 bersama saya Andrian Yuda. Terus belajar, terus bertumbuh. Peternak bukan sekedar profesi, tapi jalan hidup. Itu dia, mantap.